Shalom Bapak Ibu Saudara, bersukacita, haleluya, amin. Tiba saatnya kita kembali datang beribadah, mulai datang menyembah, meninggikan nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara mengambil satu sejenak. Kembali kita ingat lagi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai pagi hari ini, ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau datang ke dunia, memberikan hidup-Mu, mati bagi kami, menyelamatkan kami dengan darah-Mu yang suci, menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena dengan keselamatan yang kami terima, kami punya pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam-Mu, bahwa hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami datang untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami rindu untuk datang menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan kita, kita tinggikan nama-Nya, naikkan ucapan syukur-Mu bahwa Tuhan sungguh teramat baik. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur sebab Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk datang menyembah Tuhan, meninggikan nama-Nya, meninggikan nama yang kudus, nama yang suci. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Raja kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian kita pada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
sembah Tuhan, kita lebih. Karena sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, katakan bersama-sama, Kau Raja, Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja.
sembah Engkau yang layak ditinggikan. Pagi hari ini Tuhan kami merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorai, menyerukan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Setiap kita yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi. Boleh lambaikan tangannya ke teman-temannya, Bapak Ibu Saudara yang lain. Amin. Siap meninggikan nama Tuhan. Amin. Siap menyerukan nama Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Kita mau serukan nama-Nya lebih lagi. Amin. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidupnya. Sama dengan suara Bapak Ibu Saudara, apakah kita katakan serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Tuhan kita luar biasa, amin. Luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ayo kita mengatakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan selamat Tuhan kita. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala. Lagi serukan namanya Yesus segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yesus kau luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas. Jemaat saja katakan serukan, serukan. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Sekali lagi saya mendengar suara jemaat lebih dahsyat lagi. Serukan namanya, serukan. Kau luar biasa Tuhan. Yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, Yesus. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yesus nama di atas
pujian kita, amin. Dan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan yang telah mati bagi kita, menembus setiap dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan, sehingga kita memiliki pengharapan bahwa hanya Yesus saja jalan keluar dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun kondisi yang sedang kita lalui saat ini, kita percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita percaya harapan kita hanya dalam Tuhan. Amin. Pengharapan kita tidak akan pernah hilang, sebab Tuhan yang beserta dengan kita. Pagi hari ini apapun yang menjadi masalah kehidupan kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berharap bahwa di dalam-Mu Tuhan ada jalan keluar. Hidupku aman di dalam-Mu. Engkau yang pegang kehidupan kami Tuhan. Dan itu yang kami percaya pagi hari ini, bahwa pengharapan kami ada di dalam-Mu. Sama-sama kita mau katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, kami aman di dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
kuat, kami percaya, ku aman dan amin. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam kasih pernah gagal rencanamu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku Kau sediakan. Di dalam-Mu hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku aman. Katakan lebih sungguh, kita angkat tangan kita, katakan harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus, kuatku, ku percaya, ku aman. Sekali lagi, ini pengharapan kami. Oh, harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus, ini yang kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman. Terima kasih, kami percaya, ku percaya, ku aman dan lagi katakan ku percaya.
percaya, ku percaya, ku amankan. Sekali lagi, ku percaya, ku percaya Tuhan, ku amankan. Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik buat kami percaya, hidup kami aman di dalam-Mu, Benar Tuhan, sesuai pujian ini, kami aman hanya ada di dalam Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami mencari tempat perlindungan yang lain selain Tuhan, dan kami mendapati hanya kekecewaan demi kekecewaan jika kami berlindung kepada yang selain Engkau. Saat ini kami mengakui dengan sepenuh hati kami bahwa Engkaulah Allah, tempat perlindungan yang sempurna bagi kami. Dimanapun kami berada, kami mau terus berlindung hanya kepada Tuhan saja. Kami telah menaikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang adalah kebenaran, biarlah menjadi fondasi bagi kami untuk kami berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini pakailah menjadi alat bagi Tuhan, sehingga setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan saja. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya di hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang mungkin agak seksi bagi kita, satu tema yang mungkin agak mengejutkan bagi kita. Dengan tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini, ketika keraguan menghantui pikiran kita. Nats yang menjadi dasar pelajaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama Injil Matius pasal yang kedua ayat yang Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan mohon Bapak Ibu menyimak firman Tuhan yang ada di hadapan Bapak Ibu atau yang ada di LCD kita. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, keraguan jarang sekali muncul ketika keadaan itu nyaman, ketika keadaan itu enak, ketika keadaan sudah terjamin. Tetapi sebaliknya saudara, keraguan akan Tuhan, keraguan akan Kristus begitu mudah muncul, begitu mudah disulut oleh api, manakala kondisi kita, kondisi kehidupan kita, kondisi kehidupan kita sedang tidak
adalah kondisi yang sulit, kondisi yang tidak enak, kondisi yang bertubi-tubi diterpa berbagai macam permasalahan, membuat kita mudah ragu, mudah tidak percaya, mudah melepaskan iman kita kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah kurang lebih hampir 8 bulan pandemi ini kita lalui bersama. Yang dimulai di bulan Februari atau awal Maret. Dan saudara, pada awalnya kita begitu optimistis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kalau Bapak Ibu ingat, dulu kita bersama-sama di lockdown atau pembatasan kegiatan itu 2 minggu. Wah, kita begitu antusias karena apa? Yes, 2 minggu saja, ini pasti selesai. Anak-anak liburnya juga libur 2 minggu. Begitu bersemangat. Gak mungkin ada liburan yang lebih daripada ini. Karena apa? Libur 2 minggu. Begitu senang Bapak Ibu. Tapi saudara, ketika sudah lebih dari 2 minggu, pandemi tidak berakhir. 1 bulan pandemi tidak berakhir, 6 bulan pandemi tidak berakhir, dan bahkan saat ini menginjak bulan Oktober juga belum ada tanda-tanda pandemi berakhir. Anak-anak yang dulu senang, yes libur cuma 2 minggu, sekarang libur sampai berbulan-bulan. Mulai ada perasaan ingin sekolah. Saudara yang dulu hanya merencanakan, ya pekerjaanku cuma terganggu 2 minggu, sekarang bahkan terganggu hingga saat ini. Bahkan saudara, mulai di hari-hari ini kita merasakan efek yang begitu luar biasa. Pekerjaan terganggu, ekonomi terganggu, bahkan Bapak Ibu, segala aspek dalam kehidupan kita terganggu. Dan kita menjadi orang-orang yang mudah tersulut keraguan kepada Tuhan. Bukan hanya itu saudara, kita menjadi orang-orang yang mulai menjadi orang yang, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan berdaulat atas pandemi ini? Apakah Tuhan berdaulat atas hidupku? Bahkan kemarin kita belajar, begitu kita diyakinkan iman kita, tetapi toh hingga saat ini pandemi tidak berakhir. Kehidupan kita juga mulai Bapak Ibu sulit. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah keraguan mulai muncul dalam hidup saudara kepada Tuhan atau tidak? Saudara, ini pertanyaan sulit. Di satu sisi iman kita pengen terus berpegang pada Tuhan, tetapi di sisi lain pandemi, ekonomi, kehidupan keluarga, masalah yang datang bertubi-tubi menggoda kita untuk kita ragu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan berfokus, jika seandainya keraguan itu mulai menghantui pikiran kita, keraguan akan Tuhan, keraguan akan kemahakuasaannya, keraguan karena kita melihat sekeliling kita, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, ini penting. Saya pun tidak menampik bahwa di hari-hari ini banyak orang Kristen yang menjadi ragu akan Sang Juru Selamatnya. Banyak orang-orang percaya yang menjadi ragu akan kekuasaan Allahnya. Banyak orang yang menjadi ragu akan penyertaan Allahnya, sehingga mereka memutuskan meninggalkan iman Kristiani mereka dengan berkata, wis ora usah agama-agamaan, ora usah Tuhan-Tuhanan, sing penting saiki aku urip. Saudara, apakah saudara ada di antara saudara yang sampai pada titik ini saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ternyata memberikan jawaban yang unik bagi kita berkenaan dengan hal ini. Saudara, kalau saudara ragu, ada hamba Tuhan juga yang namanya Yohanes Pembaptis, yang pada awalnya dia memiliki tugas yang spektakuler di dalam perjanjian baru. Kalau saudara ingat kembali, sebelum Tuhan Yesus melayani sebagai Sang Juru Selamat di dunia ini,
ada satu tokoh hamba Tuhan yang perannya sangat penting bagi pelayanan Tuhan Yesus kita, yang namanya Yohanes Pembaptis. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia mempunyai tugas utama mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi saudara, saya ingin mengatakan bahwa pelayanan Tuhan Yesus di dunia tidak mungkin berjalan dengan baik kalau tidak ada Yohanes Pembaptis. Makanya saudara, Yohanes Pembaptis menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh dalam dunia kekristenan abad awal. Karena apa? Kalau kita lihat pada saat itu ketika Yohanes melayani, banyak orang yang menyangka bahwa Yohaneslah sang Mesias. Banyak orang menyangka bahwa Yohanes ini adalah sang Mesias. Kemudian Bapak Ibu, Yohanes dengan rendah hati mengatakan, "Aku bukan Mesias. Aku hanyalah alat yang dipersiapkan bagi sang juru selamat itu. Aku hanyalah alat yang membuka jalan bagi dia." Kemudian Yohanes ngomong dengan perkataan yang selama ini sering kita kutip, "Biarlah Tuhan yang semakin besar, aku yang semakin kecil." Bapak Ibu, Yohanes hamba Tuhan besar. Yohanes punya pelayanan yang begitu penting bagi Tuhan Yesus. Yohanes punya pelayanan yang begitu mulia karena dia mempersiapkan hati dari para orang banyak untuk siap menerima Mesias, untuk siap menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tapi ternyata saudara, ketika tugas Yohanes hampir selesai, Yohanes memiliki akhir hidup yang tragis, yaitu apa? Dia ditangkap karena dia dengan berani memprotes Herodes dengan segala kebijakannya, termasuk kesalahan untuk mengambil saudaranya sendiri sebagai istrinya. Sebagai akibatnya saudara, Yohanes ada di dalam penjara. Minta tolong salah seorang bacakan Matius pasal 4 ayat yang ke-12. Matius 4 ayat 19, 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Amin. Saudara, lihat ini Bapak Ibu, Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Kristus. Ketika jalannya sudah siap, Yohanes ditangkap dan Kristus baru kemudian menginjili di bagian-bagian lain. Tapi Bapak Ibu perhatikan kepada apa yang dialami Yohanes. Yohanes pelayanannya maju, pelayanannya baik, pelayanannya itu hampir sampai ke puncak. Tetapi ketika hampir sampai ke puncak, Yohanes ditangkap oleh Herodes. Yohanes ada di dalam penjara. Akhir hidupnya menderita. Kehidupannya menjadi kehidupan yang tidak mulus. Kehidupannya diakhiri dengan kehidupan yang ada di penjara. Di penjara inilah keraguan Yohanes mulai muncul. Saudara, kalau kita kembali ke Matius pasal 11 ayat yang kedua, di situ dimulai dengan kata, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang Kristus. Jadi saudara, Yohanes mungkin frustasi pada saat itu karena apa? Di tengah-tengah gilang gemilang karirnya, dia ada di penjara. Di penjara yang mungkin dilewati berbulan-bulan. Ketika dia melewati di penjara berbulan-bulan, dia mendengar tentang Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan bagaimana frustasinya Yohanes pada saat itu. Dia di penjara, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa komunikasi lewat murid yang pada saat itu tetap setia menemaninya. Tapi saudara, saya ingin mengatakan, sekelas Yohanes Pembaptis pun muncul keraguan dalam hidupnya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, sekelas Yohanes Pembaptis pun mulai ada titik keraguan
dalam kehidupannya. Yang pada saat itu Bapak Ibu, keraguan Yohanes disampaikan dengan sebuah pertanyaan. Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya pada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Bapak Ibu, Yohanes ragu. Pikirannya mulai dipenuhi keraguan kepada siapa Yesus karena kondisi yang dialami pada saat itu. Bapak Ibu, dalam bahasa lain, mungkin saya mengatakan perkataan Yohanes ini dengan parafrase yang lain. Jika memang Yesus Mesias, mengapa masalahku berat seperti ini? Bapak Ibu, kalau jadi Yohanes nolongso ya, karena apa? Dia di penjara, tapi Yesus banyak melakukan mukjizat di luar sana. Mungkin muncul dalam pikiran Yohanes, yang lain ditolong, kenapa aku masalahku berat? Padahal Bapak Ibu, yang lain tidak ada hubungan kekeluargaan. Kalau mau Yohanes ngomong, Yesus, bukankah engkau itu secara daging ada hubungan kekeluargaan dengan aku? Ingat Bapak Ibu ya, ibunya Yesus itu Maria, ibunya Yohanes Pembaptis itu Elisabeth. Mereka adalah saudara sepupu. Tuhan, mengapa yang lain ditolong, aku tidak? Bapak Ibu, Yohanes mulai ragu. Mengapa Yesus tidak mengunjungiku? Bapak Ibu, tidak pernah dicatat dalam Alkitab Tuhan Yesus mengunjungi Yohanes di penjara. Kita tidak tahu apakah penjaranya itu begitu ketat sehingga Yesus tidak sampai menjemput Yohanes, atau mungkin Tuhan Yesus punya hikmat yang lain sehingga Tuhan Yesus tidak mengunjungi Yohanes. Tetapi saudara, peristiwa ini mungkin menjadi peristiwa yang menyakitkan bagi Yohanes sehingga keraguan mulai muncul. Mungkin Bapak Ibu, Yohanes berkata, kalau memang engkau Mesias, kenapa pembebasanku tidak segera mungkin? Jika Yesus Mesias, harusnya aku lepas dari penjara ini sesegera mungkin. Bapak Ibu, Yohanes mulai kecewa. Yohanes mulai mempertanyakan Yesus Mesias atau tidak. Hamba Tuhan sekaliber Yohanes Pembaptis pernah mengalami keraguan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, apakah pertanyaan Yohanes Pembaptis saat pagi hari ini yang kita pelajari juga menjadi pertanyaan yang sama dalam kehidupan saudara? Saudara, saya tahu betapa pedihnya saat ini kehidupan ekonomi yang mungkin berdampak dalam kehidupan saudara. Saudara, saya tahu bagaimana pandemi ini mempengaruhi pekerjaan Anda, sehingga Anda mungkin sama seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan, mengapa engkau tidak segera menyelesaikan? Tuhan, mengapa engkau tidak mengunjungi hidupku? Tuhan, kenapa engkau tidak merubah segalanya menjadi mudah? Saudara, kalau engkau mulai ragu pada pagi hari ini tentang siapa Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Yohanes juga punya pertanyaan yang sama. Jadi saudara, mulai muncul keraguan dalam hidup Yohanes karena penderitaan di penjara. Demikian juga keraguan dalam hidupmu seringkali dipengaruhi oleh penderitaan yang tidak kunjung habis, sehingga saudara mulai mempertanyakan, masih hidupkah Tuhan? Masih adakah Tuhan? Mengapa Ia tidak peduli? Bapak Ibu, lihat sekali lagi, sekaliber Yohanes Pembaptis, dia mengalami keraguan dalam kehidupan. Saudara, ada dua buah pelajaran penting bagi kita terhadap apa yang dialami Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, saudara, dalam iman yang benar sekalipun,
Keraguan dapat menghantui pikiran kita. Pikiran merupakan medan pertempuran kekal antara iman dan keraguan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah saudara sok-sok kuat iman dan berkata, imanku teguh, aku tidak mungkin berpaling kepada pengharapan akan Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu, pikiran kita selama kita masih ada di dunia, selama kita masih terpengaruh oleh keinginan daging, siapapun saudara, tidak peduli berapa lama saudara beribadah, tidak peduli seberapa lama saudara menjadi hamba Tuhan, ingatlah, pikiran adalah medan pertempuran kekal antara iman dan keraguan. Saudara-saudara harus pahami ini. Jangan sampai kita mengeklaim diri kita, aku sudah imun terhadap apa yang namanya keraguan. Saya katakan tidak. Bapak Ibu, kita tidak ada yang imun terhadap keraguan. Karena apa? Pikiran dan otak kita adalah medan pertempuran yang kekal antara iman dan keraguan. Oleh sebab itu saudara, saya mendorong saudara, kalau pikiran kita adalah medan pertempuran yang kekal antara iman dan keraguan, saudara mau tidak mau harus hidup dalam komunitas iman yang benar. Harus Bapak Ibu. Makanya saya memberikan nasihat praktis bagi kita, kalaupun Bapak Ibu bisa beribadah, beribadahlah. Tetapi kalau tidak bisa, manfaatkanlah teknologi sehingga Bapak Ibu bisa beribadah. Karena apa saudara? Sekali saudara meninggalkan ibadah, sekali saudara meninggalkan persekutuan, sekali saudara hidup tidak dengan komunitas iman yang benar, pikiran kita akan dikalahkan oleh keraguan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada yang imun terhadap keraguan. Karena apa? Selama kita hidup, pikiran kita memang didesain oleh Tuhan menjadi pertempuran antara iman dan keraguan. Mungkin di minggu ini iman kita tinggi, tapi mungkin di minggu depan karena berbagai macam permasalahan, iman kita dikalahkan oleh keraguan. Saudara, sekali lagi, siapa kita dibanding Yohanes Pembaptis? Kalau Yohanes Pembaptis pernah ragu, jangan sampai kita mengklaim bahwa tidak mungkin aku ragu kepada Tuhan. Bapak Ibu, ingat, pikiran kita medan pertempuran yang kekal antara iman dan keraguan. Makanya saran saya, kalau selama ini ibadah sudah dibuka, ikutilah. Karena di sini kita nanti akan dikuatkan, iman kita dikuatkan, pikiran kita dibimbing kepada pikiran yang benar, sehingga keraguan tidak menghantui pikiran kita. Jadi saudara, saya ingin mengatakan bahwa selama kita hidup, iman dan keraguan ini akan terus berperang dalam pikiran kita. Sekelas Yohanes Pembaptis, ketika dia ditangkap, ketika dia dipenjara, mungkin dia tidak bisa melayani lagi, mungkin dia tidak bisa memiliki persekutuan seperti dulu. Yohanes Pembaptis pun berkata pada Yesus, Tuhan, Engkaukah itu, ataukah kami menantikan yang lain? Ragu Yohanes gara-gara apa? Masalah besar, himpitan besar yang ada dalam kehidupannya. Jadi saudara, saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan, yang sudah menyerahkan diri bagi Tuhan, yang sudah belajar teologi sampai kepada jenjang yang tertinggi sekalipun, peluang untuk adanya keraguan kalau saya membiarkan otak saya memikirkan hal-hal yang lain, peluang untuk ragu ada. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti tren dari kekristenan saat ini, terjadi perang antar sesama hamba Tuhan. Karena apa? Ada hamba Tuhan yang sekarang ini sudah mengundurkan dirinya dari iman yang benar, menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Tritunggal itu tidak ada. Yesus hanyalah ciptaan yang di bawah Allah Bapa. Bapak Ibu, tidak usah ragu terhadap, tidak usah Bapak Ibu heran terhadap hal ini. Karena apa? Sekali lagi, pikiran
medan pertempuran kekal antara iman dan keraguan. Mungkin hamba Tuhan tersebut lebih besar keraguannya daripada imannya, sehingga dia menelurkan paham-paham yang tidak benar. Bapak Ibu, sekelas hamba Tuhan pun bisa goyah imannya, apalagi kita. Makanya berkaca dari Yohanes Pembaptis ini, saran saya adalah, yuk kita sebagai jemaat Tuhan, kalaupun kita memenuhi kriteria untuk beribadah, sekali lagi Bapak Ibu ya, kita harus menghormati pemerintah. Pemerintah memberikan ruang bagi beribadah, tetapi kriterianya adalah ABC. Selama kita bisa mengikuti, ikutilah. Tapi kalau tidak, beribadahlah dari rumah, karena kita memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan berikan kesempatan sedetik pun saudara tidak beribadah, karena nanti saudara, pikiran saudara akan dipenuhi dengan keraguan, hingga pada akhirnya saudara menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat, berapa lama pun engkau belajar teologi, berapa lama pun engkau menjadi Kristen, tidak menjamin bahwa selamanya saudara tidak pernah akan ada keraguan. Sekelas Yohanes Pembaptis pun pernah ragu. Pelajaran bagi kita yang kedua, saudara, masalah yang datang bertubi-tubi dengan durasi yang terus-menerus serta tidak kunjung reda merupakan cobaan iman yang berat, yang terkadang sulit ditanggung, yang membuat kita tergoda untuk ragu. Siapa di antara saudara yang pernah dalam hatinya berkata bahwa masalah siji urung bar kok wis teko masalah liyane. Sing siji dipikirke urung selesai, timbul masalah baru, besok ada masalah baru lagi. Bapak Ibu, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah yang bertubi-tubi. Kalau kita tidak pandai memanage otak dan pikiran kita akan tergoda untuk ragu. Bapak Ibu, benar bahwa masalah yang bertubi-tubi, durasinya terus-menerus dan tidak kunjung reda, terkadang menjadi kita sulit untuk menanggung. Allah sudah berkata bahwa serahkan bebanmu pada Kristus. Tapi Bapak Ibu, seringkali ketika kita sudah menyerahkan, karena ini bertubi-tubi, karena ini terus-menerus, membuat kita tergoda untuk ragu kepada Tuhan. Cocok Bapak Ibu ini di masa pandemi. Mungkin Bapak Ibu, oh alah di awal pandemi aku wis kena PHK. Berjalan 1 bulan dari PHK, anakku sakit. Habis itu kontrakan harus bayar. Habis itu kemudian ada masalah di keluarga besar. Bapak Ibu, masalah yang bertubi-tubi ini sama seperti kasus si Yohanes tadi, Bapak Ibu. Yohanes bertubi-tubi diajar oleh masalah, hingga pada akhirnya dia berkata, ya Yesus, engkaukah yang kami nantikan atau orang lain? Jadi Bapak Ibu, pelajaran bagi kita, kalau sesuatu sulit kita tanggung, kita akan tergoda untuk ragu. Saudara, saya tidak akan membahas tentang topik keraguan, tetapi yang ingin saya bahas saat ini adalah pertanyaan utama kita. Apa yang harus kita lakukan ketika keraguan itu mulai menghantui pikiran kita, ditambah dengan masalah yang bertubi-tubi? Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau saat kita mulai ragu, keraguan itu menghantui pikiran kita, yang pertama saudara, ingatlah akan segala perbuatan ajaib Tuhan. Langkah pertama saudara, kalau keraguan mulai muncul dalam pikiran saudara, satu yang harus saudara lakukan adalah ingatlah akan segala perbuatan ajaib. Perhatikan saudara, di ayat 4 dan 5 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Jadi Yohanes sudah mengirim utusan ini sudah menyampaikan pada Tuhan. Tuhan, Yohanes itu tanya, pertanyaannya itu, apakah engkau yang kami nantikan atau orang lain? Bapak Ibu, jawaban Tuhan begini, Yesus
menjawab mereka di sini adalah murid-murid Yohanes, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara, langkah pertama dan yang paling utama ketika saudara mulai ragu tentang Kristus, ketika saudara mulai ragu tentang Dia, ingatlah akan perbuatan ajaibnya dalam kehidupan saudara. Ini penting, saudara. Di saat pikiran kita dikuasai oleh keraguan, akal kita akan memblokir segala perbuatan Allah di masa lalu. Seolah-olah kita tidak pernah merasakan kebaikan dan kemurahan Allah, sehingga keraguan itu mulai tumbuh dan mulai membesar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mulai ragu, lakukanlah langkah ekstrim, yaitu apa? Ingat perbuatan Tuhan di masa lalu dalam hidup saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak memilih menjawab, "Ya, itu aku." Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan memilih untuk menyampaikan segala bukti kepada Yohanes untuk mengusir keraguannya. Bapak Ibu, ketika murid bertanya, "Tuhan, Yohanes itu tanya loh, betulkah engkau yang kami nantikan atau tidak?" Ya, Tuhan Yesus jawabnya bukan, "Ya, itu aku." Tidak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus ngomong, "Pergi katakan pada Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada mereka yang miskin diberitakan kabar baik." Jadi saudara, Yesus memberikan bukti konkret bahwa Dia adalah Mesias. Yesus memberikan bukti konkret lewat apa yang Dia lakukan. Sehingga lewat bukti ini, Yohanes semakin dikuatkan imannya kepada Yesus. Bapak Ibu, mukjizat Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus daftarkan dalam bagian ini harus dipandang sebagai tindakan kuasa ilahi. Yesus adalah Mesias, Dialah Allah. Jadi Bapak Ibu, daripada Yesus ngomong, "Ya, aku ini Mesias, aku ini Allah," Yesus ngomong, "Lihat apa yang sudah aku lakukan. Orang buta melihat secara permanen." Bapak Ibu, kalau saya sebagai Yohanes mendengar hal ini, saya akan berkata, "Oh iya ya, mungkin kalau dokter saja belum bisa menyembuhkan sempurna, tapi kalau Tuhan, buta bisa melihat permanen. Tuli, walaupun tulinya dari lahir bisa mendengar, ya bahkan Bapak Ibu mati bisa bangkit. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ada pribadi yang berkuasa atas kematian dan kebangkitan." Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, Yesus sedang menggiring pikiran Yohanes, sehingga Yohanes sendiri menyimpulkan, "Ya Tuhan, Engkau adalah Mesias karena tindakan kuasa ilahi." Yang kedua saudara, mukjizat harus dipandang sebagai penggenapan nubuatan ilahi. Dia, yaitu Yesus, adalah pemenuhan atas nubuatan. Minta tolong satu orang bacakan Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Dan Pada waktu itu mata orang-orang buta akan diberikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. amin. Bapak Ibu, Yesaya ini hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir di dunia. 7 abad sebelumnya Yesaya sudah melihat bahwa pada waktu itu, berarti Bapak Ibu ini nubuatan, nanti akan ada orang tuli mendengar, orang buta melihat, sudah dinubuatkan. Dan ketika Yesus ada menghadapi keraguan Yohanes, Yesus berkata, "Lihat, sekarang ini
orang buta melihat. Sekarang ini orang tuli mendengar. Sekarang ini seolah-olah Bapak Ibu Yesus ingin ngomong, "Hei Yohanes, jangan engkau ragu. Apa yang dikatakan Yesaya 700 tahun yang lalu sekarang ini sudah digenapi di dalam kehidupanku." Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan mukjizat sebagai bentuk bahwa Dia menggenapi nubuatan ilahi yang disampaikan oleh Yesaya 700 tahun sebelumnya. Jadi saudara, mengingat segala perbuatan ajaib Allah akan melenyapkan segala keraguan dalam pikiran kita. Amin. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Kalau saudara mulai ragu, ingatlah kembali perbuatan ajaib Allah dalam hidup. Kalau saudara mulai ragu, ingatlah dan bacalah Alkitab bagaimana Allah melakukan perbuatan ajaib yang membuktikan bahwa Dia tetap Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu, satu kunci kita dapatkan. Mengapa orang ragu? Karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Amin. Yang mengatakan amin berarti mengalaminya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara ragu, saudara pasti intensitas membaca firman Tuhannya juga mulai kecil. Berlaku sebaliknya, kalau rajin membaca Alkitab, keraguannya akan semakin kecil. Kalau selalu membaca Alkitab, keraguannya akan tidak ada. Ini rumusnya. Karena lewat Alkitablah kita bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Yuk Bapak Ibu, kita mulai berkaca saat ini. Renungkan perkataan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau ragu, engkau tidak membaca Alkitab. Sekarang harus dibalik. Bacalah Alkitab sehingga keraguanmu semakin sirna. Walaupun kehidupan kita masih sulit, tapi kalau kita membaca Alkitab, paling tidak kita semakin dikuatkan bahwa Yesuslah Mesias, Dialah Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, apakah Mas Ragil pernah tergoda untuk ragu? Saya katakan, ya pernah. Di saat masalah banyak Bapak Ibu, saya memang hamba Tuhan, tapi saya pun juga manusia biasa. Pernah terfikir untuk ragu. Tapi Bapak Ibu, ketika mulai ada keraguan dalam kehidupan saya ingat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Seolah-olah Bapak Ibu Allah Roh Kudus mengingatkan pada saya, Ragil, mengapa engkau ragu? Bukankah Allah sudah melakukan perbuatan ajaib dalam hidupmu? Bapak Ibu, ketika saya merasa bahwa saya tidak dipelihara oleh Tuhan, saya ingat dulu ketika saya mau lahir. Bagaimana orang tua tidak menginginkan saya, tetapi Allah dengan perbuatan ajaibnya bisa saat ini melahirkan saya hingga sekarang. Saudara, kalau saya kemudian mulai ada pikiran untuk ragu, saya ingat kalau keraguan itu tentang pemeliharaan Allah, bagaimana Allah memelihara saya sehingga saya bisa lulus S1, S2, S3 dengan dana yang mungkin tidak ada. Bapak Ibu, ketika saya ingat perbuatan Allah di masa lalu, keraguan mulai menyingkir dan kepercayaan mulai timbul kembali. Saudara, saya ingin tanya, apakah saudara punya pengalaman indah pribadi dengan Tuhan? Yes. Kalau saudara punya itu, jangan pernah lupakan hal itu. Jadikan hal itu sebagai pengingat bahwa kalau dahulu Tuhan baik, sekarang pun Tuhan tetap akan baik. Amin. Jadi saudara, kalau mulai ragu, ingat akan perbuatan ajaib Tuhan. Entah perbuatannya dalam Alkitab yang harus kita pelajari, atau perbuatan yang harus Bapak Ibu refleksikan seumur hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mulai ragu dalam hal ekonomi, ingat kembali, kalau Bapak Ibu hidup 40 tahun hingga sekarang, bukankah itu karena kemurahan Allah? Kalau Bapak Ibu mulai ragu dalam hidupmu tentang Tuhan, ingat kembali masa lalu, bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. Jadi saudara, saya mengajak saudara untuk paling tidak saudara punya yang namanya batu peringatan dalam hidup saudara.
Batu peringatan akan kebaikan Allah tentunya. Saya Bapak Ibu punya beberapa batu peringatan. Yang pertama ya tadi, ketika saya lahir saya tidak diinginkan oleh orang tua, tetapi Tuhan lebih mencintai saya daripada sapi orang tua. Ini sudah pernah saya ceritakan. Itu batu peringatan bagi saya. Bapak Ibu, batu peringatan apa yang lain bagi saya? Dulu Bapak Ibu saya kecil itu kurang gizi. Menurut orang, gak mungkin anak ini bisa cerdas gara-gara kurang gizi. Tapi Bapak Ibu, saya lewat perbuatan ajaib Tuhan membuktikan sendiri di usia 27 tahun menyelesaikan pendidikan S3. Batu peringatan bagi saya, ya secara manusia kurang gizi gak mungkin bisa berpikir dengan baik. Tapi lewat tangan Tuhan, Tuhan membuktikan bahwa semuanya bisa. Batu peringatan kedua. Dan Bapak Ibu, masih ada batu peringatan yang lain yang akan menjadi pengingat bagi saya ketika mungkin saya mulai ragu kepada Tuhan. Nah saudara harus kembangkan ini. Kira-kira batu peringatan apa yang harus saudara bangun? Ketika saudara mulai ragu, ingat kembali batu peringatan itu akan baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua, jangan pernah lalai belajar Alkitab untuk melihat perbuatan ajaib Tuhan, untuk menghalau segala keraguan kita. Jadi saudara, saran firman Tuhan simple. Begitu mulai ragu, ingatlah perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara mengesampingkan perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu, sehingga saudara memilih untuk tidak percaya saat ini. Enggak, keliru. Kalau yang lalu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Kalau yang lalu Tuhan menyatakan perbuatan ajaib, sekarang pun Tuhan akan menyatakan perbuatan ajaib juga. Jadi saudara, ingatlah perbuatan ajaib Tuhan. Yang kedua, kalau mulai ada keraguan dalam kehidupan saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau sudah kita mengingat perbuatan ajaib Tuhan, yang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah teguhlah dalam pengharapan kepadanya. Bapak Ibu coba perhatikan ayat yang ke-6 dari Matius pasal 11 kita. Saudara, Tuhan Yesus itu unik. Ketika ada orang mulai ragu, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan nantang balik. Bapak Ibu lihat nantang baliknya Tuhan itu bagaimana di ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu, ketika orang mulai ragu pada Tuhan Yesus nantang balik dengan tantangannya apa? Engkau akan berbahagia akhirnya nanti kalau engkau tidak kecewa atas hidupmu dan tidak menolak aku. Jadi Bapak Ibu, walaupun saat ini kita sulit, tapi kalau kita memilih untuk tidak kecewa dan menolak Tuhan, endingnya berbahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita mengalami hal yang sulit, kita menolak Tuhan, seolah-olah bahagia sementara, tapi nanti kesulitan kekal akan ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara saat ini merasa kecewa, saudara saat ini merasa ragu kepada Tuhan, Tuhan sedang menantang balik saudara. Karena apa saudara? Karena kecenderungan manusia itu ini. Kecenderungan manusia adalah kalau sudah kecewa ya harus ditinggalkan. Ini kecenderungan manusia. Saya menggunakan Bapak Ibu gambar orang berpacaran di sini. Si cowoknya sudah pernah merasa dikecewakan, ya cowoknya pergi. Bapak Ibu, ini intuisi manusia. Kalau kecewa, ya ditinggalkan. Tapi kalau dengan hubungan dengan Tuhan, Tuhan sedang ingin menguji kita. Tantangannya saat ini adalah, hai anak-anakku, walaupun kondisinya sulit, walaupun mungkin imanmu tergoncang, walaupun masalahmu bertubi-tubi, tetapi kalau engkau memilih untuk teguh mengikut Kristus, tidak meninggalkan Dia, tidak kecewa akan Dia, engkau akan berbahagia. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita menantang Kristus. Tuhan, Engkau kan Mesias itu, Kristus gantian menantang kita saat ini.
Kalau engkau tidak kecewa, tidak menolak aku, engkau berbahagia. Yuk Bapak Ibu, saat ini Yesus menantang kita balik. Apa jawaban kita? Tetapkah ikut dia dalam kondisi seperti ini atau meninggalkan dia? Janjinya cuma satu. Kalau setia mengikut aku dalam kondisi yang seperti ini, nanti engkau akan berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis, kalau saya mau melanjutkan ceritanya, dia memilih untuk terus berpegang pada Kristus walaupun dia ada di dalam penjara. Tapi saudara, apakah ending secara manusia enak? Tidak. Karena apa? Ending dari Yohanes Pembaptis adalah dia dipenggal. Tapi saudara tahu apa efeknya hingga sekarang ini? Kita memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Karena apa? Hingga sekarang ini dia menjadi tokoh yang dikenal dalam sejarah gereja sepanjang masa. Kita percaya juga karena imannya pada Tuhan saat ini Yohanes Pembaptis ada di surga. Coba kalau seandainya Yohanes Pembaptis tidak percaya pada Tuhan, dia hidup dalam kepahitan, belum tentu namanya seharum seperti sekarang ini. Belum tentu kita bisa mengenang Yohanes Pembaptis yang sehebat itu. Saudara, kalau saudara saat ini menantang Kristus dengan berkata, Tuhan, engkaukah itu? Kristus saat ini kembali menantang saudara. Berbahagialah engkau kalau engkau tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Bapak Ibu, mungkin kita bagi yang tetap teguh, ending kebahagiaan adalah pasti. Bapak Ibu, sama seperti truk trailer ini, ketika dia harus membawa beban yang berat mobil, mungkin ketika dia melewati tanjakan, aduh kok berat ya. Tapi Bapak Ibu tahu tidak, kalau seandainya truk ini tanpa muatan, truknya yang akan malah terjun ke jurang. Tapi gara-gara muatan tersebut, truk ini diselamatkan. Bapak Ibu, kalau seandainya truk ini kecewa terhadap muatannya dan muatannya diturunkan semua, dia jalan sendiri dan terjadi masalah, wow, nyemplung kabeh ning jurang. Tapi gara-gara tidak kecewa dan tetap memikul masalahnya, masalah inilah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, saya nggak tahu rumus pasti Tuhan bagaimana, tapi Tuhan memberikan jaminan bagi yang tetap teguh, dia akan mengalami kebahagiaan. Mas Ragil carane piye? Saya nggak tahu. Ini rumus dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, dan berbahagialah walaupun kondisimu sulit, tetapi engkau tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Engkau akan berbahagia. Yuk Bapak Ibu, kalau saat ini saudara menantang Tuhan, Tuhan menantang balik kita. Maukah engkau setia padaku walaupun di saat sulit seperti ini? Nanti engkau akan menuai kebahagiaan. Jadi saudara, ketika keraguan menghantui pikiran kita, 2 tips firman Tuhan sudah kita pelajari. Yang pertama, ingatlah perbuatan ajaibnya dan teguhlah dalam pengharapan kepadanya. Yuk mari ini kepada jiwa-jiwa dan pikiran-pikiran yang mulai ragu gara-gara kondisi yang sulit, terapkan 2 hal ini. Tetaplah ikut Kristus, ingatlah perbuatan ajaibnya, dan nanti kita akan menuai kebahagiaan. Kita pujikan sebuah pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Dengan penuh iman kita pujikan pujian ini, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Jika saat ini saudara mulai ragu kepada Tuhan, ingat kembali perbuatan ajaibnya dan berkomitmenlah untuk tidak meninggalkan Tuhan. Bila pujian ini akan membawa kita kepada pengharapan yang benar akan Tuhan kita. Tidak takut ya Tuhan, karena Engkau beserta kami. Ku tidak ragu, karena Engkau adalah Allah yang benar. Ku tidak takut, ku tidak takut. Amin.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolong, Kau batukan aku, Yesus Tuhan. Dengan penuh iman kita katakan, Yesus menolong. Yesus melengkapku dengan tanganku. Yesus memberiku jiwa-jiwa yang mulai ragu kepada Tuhan, kita penuh iman katakan pujian ini, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ibu Gembala akan membawa kita dalam doa menutup firman Tuhan pagi ini. Yang kami perlukan bukan hanya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi kami memerlukan juga iman yang teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Terbukti ya Allah
bahwa kami tidak hanya memerlukan pertolongan atas persoalan-persoalan ekonomi dan finansial, tetapi kami memerlukan hati pikiran yang cerdas untuk terus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami mengerti bahwa tiap-tiap persoalan dan masalah punya kuasa yang begitu dahsyat untuk membuat kami melupakan karya Tuhan, bahkan ragu dan berpikir untuk meninggalkan Engkau. Itu sebabnya berkatilah kami dengan iman yang kokoh, dengan iman yang teguh, dengan iman yang pantang menyerah. Karena Engkau berkata bahwa semua orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Engkau, hanya akan ada satu akhir bagi mereka, yaitu kebahagiaan kekal, karena Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Berikan kepada kami iman yang sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang berani berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tetapi kami tidak akan menyembah Allah yang lain. Berikan kami iman yang sama yang seperti dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, Stefanus, atau bapak-bapak gereja yang lain, yang sekalipun mereka harus kehilangan nyawa, tetapi didapati oleh Tuhan. Iman mereka dalam Yesus Kristus tidak tergeser sedikit pun. Bapa yang baik, bahkan Engkau sendiri pun pernah berkata kepada kami, jikalau anak manusia itu datang, adakah kudapati iman di bumi? Tuhan, kami mengaku kami lemah. Kami mengaku kami terbatas. Kami membutuhkan Engkau, ya Allah Roh Kudus, Tritunggal yang tidak terbatas, untuk terus mengokohkan iman percaya kami, sehingga apapun yang terjadi dengan hidup kami, tetapi kami beria-ria karena mata kami terus memandang kepada Tuhan. Seperti seorang Habakuk yang berkata, sekalipun semua tumbuh-tumbuhan tidak berbunga, tidak berbuah, tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Allah penyelamatanku. Engkau menilik setiap jemaat Tuhan yang hadir, dari yang di depan, di tengah, di belakang, seluruh umat Tuhan yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Jamah mereka Tuhan, berteguh iman mereka kepada Engkau, supaya kesulitan dunia ini tidak menggerus iman mereka. Sebaliknya mereka mampu berkata seperti Ayub, jika aku diuji oleh api, Engkau akan melihat bahwa aku murni karena keikutsertaanku kepada Allah, karena aku sungguh mengasihi Allahku. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diteguhkan, kami diberkati, kami ditantang, dan kami mau berkata kepada Engkau, kami mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami, pembukaan yang selalu baru Tuhan berikan. Hidup pribadinya terus ditarik makin dekat dengan Engkau. Pikiran, perasaan, kehendak Allah ditaruh di dalam hidup hamba-Mu ini, sehingga hidup pribadi, hidup keluarganya boleh hanya untuk mempermuliakan Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman. Setiap kita yang diberkati berkata amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu diberkati, disegarkan ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu karena saya menerima tugas yang khusus dari Bapak Gembala untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya penyampai, sehingga nanti kalau ada apa-apa berkaitan dengan yang saya sampaikan, yang bertanggung jawab adalah Pak Gembala, gitu ya. Apa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, ini terkait dengan kelanjutan pembangunan gereja kita. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, sudah cukup lama sebelum pandemi dimulai dan sampai sekarang kita masih menjalani masa pandemi ini, beberapa orang dari jemaat datang kepada kami dan berkata begini, Pak Yos, Mbak Asri, kenapa kita tidak melanjutkan lagi tentang komitmen atau janji iman yang dulu pernah kita buat untuk pembangunan gereja kita. Tetapi Bapak Ibu, berkali-kali juga ketika beberapa orang datang kepada kami menolak usulan ini. Kami berpikir bahwa kami tidak ingin kehidupan bergereja kita dibumbui dengan banyak sekali pernik-pernik yang berkaitan dengan keuangan. Jadi beberapa kali kami menolak dan kami memberikan banyak sekali pertimbangan yang akhirnya mereka bisa mengerti apa yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi Bapak Ibu, makin kesini, rupanya beberapa jemaat yang memberikan saran dan masukan yang sama tentang hal ini kepada kami tidak berhenti. Jadi ada jeda datang lagi begitu. Sehingga kemudian kalau saya tidak salah ingat, mungkin 3 minggu terakhir beberapa orang lebih rapat lagi menyampaikan kepada kami. Nah, yang awalnya Bapak Ibu kami begitu teguh dengan keputusan kami, akhirnya kami mulai berpikir ulang. Mengapa berpikir ulang? Bapak Ibu, tentu kita semua tahu ya bahwa petunjuk Tuhan kepada kita itu kadang-kadang melalui masukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul ya Bapak Ibu? Sehingga kami yang awalnya sudah teguh, kokoh, berkeputusan, tidaklah, kita tidak akan lagi adakan janji iman jilid 2 begitu ya. Tetapi karena beberapa kali ditanyakan, kami jadi mempertimbangkan kembali. Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara kepada kami, memberikan petunjuk bahwa jalan inilah yang memang harus kami tempuh. Sehingga akhirnya Bapak Ibu kami menggumuli dalam arti jangan sampai kami ini menjadi orang yang keras kepala di hadapan Allah, sehingga Tuhan sudah menghadirkan banyak orang untuk memberikan masukan, tetapi karena kami keras hati, keras kepala, sehingga tidak mau diluruskan oleh Allah. Nah, setelah kami bergumul Bapak Ibu tentang masukan dari beberapa orang jemaat, akhirnya Bapak Ibu pagi hari ini kami berdiri di depan Bapak Ibu untuk mengubah keputusan kami, yaitu bahwa kami akan mengadakan kembali janji iman jilid 2 khusus untuk pembangunan gereja kita, tetapi dengan satu perubahan yang besar. Apa maksudnya? Maksudnya begini Bapak Ibu, dulu sebelum kita membangun yang cor-coran pertama, dalam 1 tahun kan Bapak Ibu memberikan janji iman ya, sukarela sesuai dengan kemampuan, tetapi kami mewajibkan ya, wajib untuk tiap-tiap keluarga dan anak-anak yang belum menikah tetapi sudah bekerja. Tetapi Bapak Ibu, untuk kali ini karena memang dalam situasi pandemi yang memang ada yang terdampak, tetapi
tapi rupanya banyak juga yang tidak terdampak. Kami menerima kesaksian dari begitu banyak orang. Mereka bilang, Pak, Bu, justru pandemi kami makin menikmati cintanya Allah. Banyak juga loh Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga kembali kepada keputusan kami Bapak Ibu, kita akan mengadakan kembali Janji Iman jilid kedua dengan perubahan besar. Perubahannya adalah bahwa kali ini sifatnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi bagi keluarga-keluarga yang memang terdampak dengan pandemi, Bu Asri, kami sangat bergumul dengan apa yang harus kami makan. Kami harus bergumul, kami kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu tidak mengambil bagian ini, tidak apa-apa. Untuk keluarga-keluarga yang saya tetap diberkati Tuhan, saya bisa, saya mampu, saya terbeban dengan pembangunan gereja kami. Wong ini gereja nanti untuk saya, mosok iya pembiayaannya harus semuanya orang lain, begitu ya. Bapak Ibu, saya mau berpartisipasi, diperbolehkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak wajib, tiap-tiap orang akan mengukur kemampuannya sambil bertanya kepada Allah, apakah saya harus ambil bagian atau tidak. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya lebih jelas. Mari tolong ditampilkan Mbak Elis catatan dari kami. Bapak Ibu, catatan yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah Janji Iman jilid 2 ini bersifat sukarela dalam keikutsertaan. Jadi untuk Bapak Ibu sekali lagi ya, yang memang belum mampu, belum bisa, tidak apa-apa, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, dibayarkannya sebulan sekali. Yang ketiga, dimulainya kapan? Yang ketiga, dimulai dari nominal berapa? Dimulai dari nominal 10.000 sampai dengan tidak terhingga, ya. 10.000 Bapak Ibu, jangan kecilkan 10.000 ya. Tiap nominal yang kita bawa kepada Allah, Tuhan akan berkati dan bisa berguna begitu banyak, ya. Kemudian yang keempat, dimulai kapan Bu? Dimulai dari bulan November. Jadi bagi Bapak Ibu yang setelah memikirkan, menimbangkannya bahwa saya mau ikut dalam Janji Iman ini, kemampuan saya hanya 10.000 dan itu tidak apa-apa, dimulainya dari bulan depan pembayarannya. Kemudian selama berapa? Selama 1 tahun Bapak Ibu, selama 1 tahun. Yang keenam, peserta Janji Iman siapa saja? Yaitu keluarga artinya suami istri, ya, suami istri, atau anak-anak yang belum menikah tetapi sudah bekerja. Lalu bagaimana teknisnya? Mari Mbak Elis. Ya, teknisnya adalah begini Bapak Ibu. Tadi waktu Bapak Ibu masuk, saya membagikan kertas kepada Bapak Ibu. Tidak semuanya, karena saya berikan kepada suami, berarti istri tidak menerima. Saya serahkan kepada istri, berarti suami tidak menerima. Tetapi anak-anak yang belum menikah dan sudah bekerja, tetap saya bagi. Bagi jemaat yang hendak berpartisipasi, silahkan menuliskan nama dan nominal yang dijanjikan. Yang kedua, bagi jemaat yang belum, maksudnya belum itu Bapak Ibu, maaf ya Mbak Asri, kali ini saya belum bisa, tidak apa-apa loh ya, karena ini memang sukarela. Yang belum bisa memberi, silahkan juga menulis namanya tetap ditulis ya Bapak Ibu, tetapi tanpa menuliskan nominal. Loh, apa gunanya Bu Asri? Gunanya begini Bapak Ibu, tidak semua jemaat Tuhan bisa datang beribadah ke gereja. Ada mereka yang beribadahnya di rumah-rumah. Nah, kalau nama keluarga Bapak Ibu tidak tercantum, kami akan berpikir bahwa kami perlu enggak ya menghubungi lagi secara pakai media sosial begitu. Tetapi kalau nama Bapak Ibu sudah ada, meskipun belum bisa memberikan janji iman, artinya kami tahu bahwa Bapak Ibu tidak perlu kami tanyai lagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, teknisnya bagaimana? Nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu akan memasukkan kertasnya yang isinya nama dan nominal.
di tempat yang kami sediakan. Jadi di tempat pengukuran suhu tadi Bapak Ibu di atas meja, saya sudah siapkan toples yang selama ini dipakai untuk pengumpulan koin. Bapak Ibu bisa masukkan di sana. Selanjutnya tim pembangunan. Nah ini semalam saya ngobrol dengan Pak Yus. Ini nanti gimana dengan tim pembangunan? Besok saja langsung. Minta maaf kepada tim pembangunan karena ini mendadak. Jadi nanti tim pembangunan akan tinggal setelah ibadah untuk apa? Untuk membuka toples yang ada di sana dan mendaftar nama dan nominal yang sudah memasukkan kertasnya. Saya sudah menyiapkan buku untuk mencatatnya. Gitu, okay? Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk jemaat yang ibadah di rumah, pengumuman ini akan kami teruskan lewat WA. Jadi tiap-tiap keluarga akan menerima tembusan ini. Gitu nggih Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan, sehingga sebelum Pak Gembala akan mengingatkan kita dengan kegiatan kita dalam seminggu ke depan dan menutup ibadah kita dalam doa berkat, sekali lagi kita akan berdoa supaya Tuhan menolong Bapak Ibu mengambil keputusan yang tepat sebelum menulis di atas kertas yang disediakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah setiap jemaat-Mu dalam pengambilan keputusan ini, supaya tiap-tiap orang mengambil keputusan dengan benar, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jikalau Tuhan sangat menyukai tiap-tiap persembahan yang didasari dengan sukacita dan gembira hati, kiranya hal ini Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka memberikan bukan dengan berat hati, tetapi dengan sukacita, bukan dengan dasar yang lain, tetapi karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menulis, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan menulis dari panjang atau 4 dikumpulkan. Boleh pinjam alat tulis di sebelahnya kalau sudah relevan. Baik ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Baik, sudah? Baik. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Masing-masing pribadi yuk bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan dengan ucapan dari hati bahwa Tuhan Yesus baik. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan kelanjutan gereja kami Tuhan. Secara manusia kami berusaha dengan beberapa hal yang kami kerjakan yang memungkinkan kami untuk mendapatkan dana. Tetapi kalau itu pun tertutup bagi kami tahu Tuhan punya rencana yang baik buat gereja. Kami yakin kalau ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan punya banyak jalan untuk menolong kami. Dan salah satu jalannya adalah bagaimana Kau menggerakkan hati kami untuk terbeban di dalam proses pembangunan ini. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami kaya, tapi kami mau Tuhan karena kami punya hati yang mengasihi Tuhan.
dengan mencintai rumah Tuhan yang setiap kali kami beribadah. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menuliskan angka-angka. Biarlah ini semua boleh tergenapi, bahkan mungkin lebih dari apa yang kami pikirkan. Kalau ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mampu memberkati menjadi 5.000 orang. Ini pun yang kami miliki, nggak ada yang seberapa, tetapi kami serahkan kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Dan kami melihat mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita berdiri bersama-sama, tengah-tengah tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia akan memberkati kita, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kasih dan kemuliaan-Nya. El Shaddai, El Shaddai. Sehingga kami mampu menghadapi semuanya. Tidak ada kekhawatiran dan keraguan dalam hidup kami karena kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami. Kami tidak akan berkekurangan karena Engkau gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengadakan tangan kami dan berserah kembali kepada Tuhan. Ini kami hamba-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, di pekerjaan kami, di rumah kami, di lingkungan kami, di sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, kami rindu Engkau berdaulat di atasnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami dibuat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Bawalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, pertolongan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya
percaya, beriman, bersama berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.